إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر الطلبة والأحبة rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Saat ini santri sudah mulai memasuki hari-hari ikhtibar, dan hal yang paling ditakutkan oleh kebanyakan santri adalah gagal dalam ujian. Hal ini banyak mengganggu pikiran mereka dan menyebabkan kegundahan dalam hati sebagian santri, dan itu merupakan pemandangan yang banyak kita jumpai. Karena seorang talib harus mengerahkan segala usahanya dalam menghafal materi-materi, bahkan mereka rela begadang demi hal tersebut. Mereka membolak-balik buku-buku muqarrar mereka, berusaha memfokuskan pikiran mereka dan menghafal semua yang ada dalam kitab, berdiskusi dengan teman-teman mereka. Mereka pompa semangat murojaah mereka sehingga mereka akan mendatangi ruang ujian dalam keadaan tenang. Kemudian datanglah waktu mereka memasuki ruang ujian. Mereka memasuki kelas dengan penuh rasa harap dan khawatir, berharap agar apa yang dimurajaah akan keluar dalam soal-soal, dan khawatir bila mereka gagal dalam menjawab ujian. Maka akan terlihat di dalam qa'ah ujian pemandangan dari para santri. Di antara mereka ada yang mengangkat kepalanya, ada yang menundukkan kepalanya, ada yang menulis lalu berhenti untuk berfikir keras. Kemudian mereka khawatir dan ragu atas jawabannya, menghapus dan menulis ulang jawabannya. Ada yang menulisnya dengan penuh keyakinan, ada yang menulisnya dengan keraguan, hingga waktu ujian hari itu telah usai. Kemudian keluarlah mereka dari qa'ah ikhtibar. Ada yang keluar dalam keadaan tenang dan senang, ada yang keluar dengan wajah lesu seolah-olah dia memikul keputusasaan dan kesedihan. Ini merupakan pemandangan yang sering kita jumpai di hari-hari ujian. Ahibati at-talabah, waffaqani Allah wa iyyakum bin najah. Sesungguhnya apabila seorang santri terdidik di atas pendidikan Islami yang sebenarnya, dia akan tahu kedudukan ilmu dan keutamaannya. Ilmunya akan menumbuhkan rasa khasyah dalam hatinya, rasa mahabbah dan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencintai ilmu tersebut dan tidak menganggapnya sebagai beban dan kewajiban semata. Maka keinginannya untuk menuntut ilmu layaknya singa yang ingin menerkam mangsanya. Himmahnya yang tinggi, semangatnya yang berapi-api untuk selalu bisa menuntut ilmu. Oleh karenanya ketika tiba hari ujian, dia sudah dalam keadaan benar-benar siap menghadapinya dan tidak merasa takut ataupun gundah sedikit pun. Seandainya setiap talib memandang ilmu seperti para ulama terdahulu memandang ilmu, maka dia akan menjadikan ujian sebagai kesempatan untuk mengulang dan memurajaah apa yang telah dia pelajari dan dia pahami. Dia menjadikan ujian sebagai kesempatan untuk memacu pikiran mereka
dan membersihkan pikiran mereka dari kebodohan, keraguan dan kelalaian, dan sebagai tolak ukur dirinya sejauh mana dia telah mendapatkan ilmu. Seandainya tidak ada ikhtibar, maka tidak akan tampak kemampuan mereka, tidak terlihat bentuk saling berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, karena semua itu merupakan perwujudan dari firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Maka ujian adalah ajang bagi para santri untuk saling berlomba sejauh mana mereka telah mendapatkan ilmu. Perlombaan yang tujuannya adalah untuk memacu diri masing-masing, untuk memacu diri masing-masing agar lebih baik dari temannya, karena seperti itulah seharusnya seorang mukmin dalam menyikapi urusan akhiratnya. Dikatakan bahwa in istata'ta alla yasbiqaka ila Allahi ahad faf'al. Jika kamu mampu untuk mengungguli seseorang dalam perlombaan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Ahibati at-talabah waffaqani Allah wa iyyakum bin najah. Maka berarti ujian merupakan keharusan dalam kehidupan ini. Bahkan kehidupan itu sendiri adalah ujian yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Berarti Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua di kehidupan kita yang sekarang ini agar terlihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Akhi talib, maka hadapilah ujian yang akan datang dengan persiapan yang matang. Jangan takut dan khawatir. Berusaha dan tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baiklah kepada Allah taala, sehingga Allah akan berikan antum semua kemudahan dan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang telah kita usahakan tidak akan sia-sia di sisinya. Akhi talib, berhati-hatilah dari perbuatan curang dan membuang-buang waktu untuk menyiapkan kecurangan sebelum ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang maka dia bukan golongan kami. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk murajaah dan mudzakarah dengan sungguh-sungguh. Dan perkara curang ini, wahai ikhwah sekalian, sesungguhnya bukanlah perkara yang ringan, bukan hanya mencontek ketika ujian saja. Yang lebih bahaya lagi adalah bahwa dia akan tumbuh dari kecurangannya, maka ditakutkan di masa depannya akan terbiasa melakukan kecurangan-kecurangan, terlebih di saat dia nanti memegang sebuah amanah yang besar untuk umat, maka dia akan mudah melakukan kecurangan, bahkan pengkhianatan. Karena inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Akhi talib, apabila ketika ujian nanti kita diminta untuk menyebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita mengetahuinya atau paling tidak secara makna, maka jawablah. Akan tetapi bila kita tidak mengetahuinya, maka bertawakkallah kepada Allah Ta'ala dengan tidak menyebutkan hadis yang tidak kita ketahui. Dikhawatirkan akan masuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk mengambil tempatnya di neraka. Jikalau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya begitu besar, maka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dosanya jauh lebih besar. Maka jangan sampai kita mengatakan sesuatu tentang hukum Allah tanpa kita ketahui ilmunya. Jawablah semampu kita dan jangan sampai kita berbuat dosa dalam ujian kita nanti. Oleh karenanya, gunakanlah waktu yang tersisa untuk murajaah dengan sebaik-baiknya. Akhi talib, buku tulis dan kitab-kitab muqarrar hampir semuanya berisikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka haram hukumnya menghinakan kitab-kitab muqarrar dan membiarkannya berserakan di lantai
kertas-kertas yang terdapat lafaz-lafaz Allah haram untuk dibuang-buang di jalan. Maka bila nanti kita telah usai ujian, jagalah kitab-kitab muqarrar antum, jagalah, simpanlah buku-buku catatan antum, semoga kelak bisa bermanfaat bagi antum. Namun apabila antum merasa tidak membutuhkannya, maka bakarlah. Jangan kita memupuk dosa dengan menelantarkan buku-buku yang terdapat lafaz Allah di dalamnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhi talib, perbaikilah niat dalam menuntut ilmu dan dalam murajaah. Dan alhamdulillah, semua mapel yang diajarkan di pondok kita ini merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berpahala apabila lurus niat kita dalam menuntutnya, apabila kita meluruskan niat kita dalam menuntutnya. Ada ilmu yang menjadi kewajiban aini, wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Ada pula ilmu yang hukumnya menjadi fardu kifai. Maka hendaknya tujuan antum dalam murajaah tidak hanya karena mengejar nilai, akan tetapi agar bisa antum manfaatkan dan amalkan untuk antum maupun orang-orang sekitar antum. Terkhusus dalam ilmu syar'i, maka tidak boleh menuntut ilmu syar'i demi tujuan dunia saja. Bahkan terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menuntut ilmu syar'i untuk mencari dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang dari ilmu tersebut dicari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia mencarinya, dia mempelajarinya untuk tujuan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka di dalam hadis di atas terdapat ancaman yang keras bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i demi tujuan dunia, karena menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang paling agung, maka memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Ta'ala merupakan dosa besar. Maka hendaknya kita semua menuntut ilmu syar'i, tujuan utamanya adalah ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai adalah bonus dan sebab yang akan mengantarkan kita pada jenjang yang lebih tinggi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ikhlas, semua amalan yang kita lakukan dalam menuntut ilmu akan berbuah pahala insyaallah taala. Akhi talib, begadang sampai larut malam bisa membahayakan kesehatan kita semua. Nabi SAW bersabda, la dharara wa la dhirar. Janganlah kalian membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka belajarlah sesuai porsinya. Janganlah menggunakan sistem kebut semalam. Bertahaplah dalam murajaah. Maka ilmu yang akan tertancap kuat di dalam hati kita akan semakin banyak pula. Kemudian hal yang tidak kalah penting, beristi'anahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikannya jalan keluar dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak dia sangka. Kemudian ikhwani, mintalah doa kepada kedua orang tua, karena doa orang tua kepada anaknya merupakan salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti akan dikabulkan. Da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Wa da'watul walidi liwaladihi,
dan doa orang tua untuk anaknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين ووفقهم لتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تعين أبنائنا الطلبة في امتحاناتهم وأن تيسر أمورهم وتشرح صدورهم. اللهم وفقهم بالتوفيق والنجاح والسداد وأن ينتفعوا بما علموا وارزقهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارفع درجاتهم واحمهم يا رب العالمين وربهم بتربيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ألسنتهم واحفظ فروجهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم الاستقامة في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.